Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, salam hangat dari Flower Family Fun untuk penonton tercinta semua yang sudah selalu setia mengunjungi channel ini dan juga selalu mendukung dengan subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan kali ini Flower Family Fun ingin sharing tentang masalah yang biasa terjadi pada anggrek. Sebagai makhluk hidup dan tanaman seperti halnya yang lain juga biasa mengalami penyakit ya. Salah satunya seperti ini nih penonton. Nah, pernah nggak nih koleksi dari penonton tercinta seperti yang ada di depan kita ini? Daunnya menguning dan ada noda hitamnya, baik itu di bagian depan maupun di bagian belakang daunnya. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya ada masalah dari akar yang sudah terkena jamur. Dan solusinya adalah dengan membongkar akar, mencucinya dengan fungisida atau juga bisa dengan hydrogen peroxide 3%, dan setelah itu di repotting ya. Karena ini lagi knop, jadi saya tunda dulu repottingnya. Dan solusi sementara adalah dengan menggunting daun yang terinfeksi ini ya. Dan kalau bisa juga tanaman kita yang sedang terkena jamur ini kita jauhkan dari teman-temannya yang lain, karena bisa aja yang lain juga ikut tertular jamurnya ya. Dan selain itu juga jangan terlalu basah ya, apakah itu karena penyiraman atau kena hujan, karena kalau dalam keadaan lembab terlalu lama jamurnya nanti bisa terinfeksi bakteri ya. Dan kalau yang Dendrobium dearai ini kuning seperti ini pada umumnya adalah terjadi karena regenerasi ya. Nah, kalau anggrek yang sedang melakukan regenerasi itu biasanya terjadi daun yang kuning tapi dia ada pertumbuhan baru di pucuknya atau di bagian yang lain ya. Nah, seperti dearai ini di pucuknya ada daun yang baru dan juga tumbuh keiki yang baru di bawah ya. Nah, jadi selain masalah-masalah hama atau gangguan serangga, jamur dan regenerasi juga bisa mengakibatkan daun anggrek menjadi kuning. Selain itu masih ada lagi tanda-tanda fisik dari anggrek kita apabila terkena gangguan. Kita lihat lagi yuk dari koleksinya Flower Family Fun. Dan yang anggrek yang satu ini juga sudah pernah saya upload sebelumnya di video saya, dan kali ini lagi terkena masalah nih ya di plannya. Sebaiknya saya turunkan dulu karena ini adanya di atas ya. Nah, coba kita perhatikan daunnya. Siapa tahu penonton di rumah ada yang koleksinya sama seperti daun yang ada di depan kita ini ya. Nah, ujungnya itu kekeringan tuh penonton ya, seperti itu. Hanya ada bercak coklat tanpa ada kekuningan dan juga nggak ada spot yang lain ya. Hanya ujungnya itu seperti kering gitu. Nah, kalau yang ini adalah tanda-tanda tanaman kita itu mengalami dehidrasi. Memang nih penonton, beberapa hari ini karena banyaknya hujan, jadi saya nggak melakukan penyiraman. Dan memang untuk ini ya, anggrek yang ini nih, Staunovea wardii ini saya tempatkan itu di bawah pohon yang sangat rindang sekali, jadi kurang terkena air ya. Akibatnya menjadi dehidrasi seperti ini penonton. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, saya harap penonton di rumah nggak punya pengalaman yang sama nih seperti anggrek dasi ini ya, atau Bulbophyllum phalaenopsis. Ini terkena serangan hama nih penonton ya. Daunnya kekuningan, kemudian bolong-bolong. Jadi ini semacam serangga kutu ya yang memakan daun, dan bisa aja ini karena lingkungan juga ini ya, di sekitar sini pasti ada
pasti ada komunitas dari hama itu sehingga menyerang daun ini ya. Dan ini harus saya pisahkan dari tetangganya nih yang di sebelah karena sama-sama Bulbophyllum phalaenopsis dan sangat berdekatan sekali ya. Dan ini solusinya satu-satunya adalah kita hilangkan bagian yang terinfeksi dan kemudian kita spray dengan anti hama ya, bisa dengan Curaklon atau jenis yang lain. Kalau saya biasa menyemprotkan seminggu sekali nih penonton. Penyakit yang satu ini biasa terjadi pada Oncidium. Di balik bunganya yang cantik, coba deh kita perhatiin daunnya. Pasti ada aja itu bintik-bintik coklat atau hitam ya. Dan itu biasanya disebabkan oleh cuaca, iklim, suhu, sama aja tuh ya. Jadi ini rentan banget ini kalau ada terjadi perubahan suhu atau kurang angin, maka itu akan terjadi tuh penonton. Nah, kalau Phalaenopsis memang langganannya busuk ya, apakah itu akarnya atau pucuknya. Nah seperti ini masih baby udah kena penyakit, kasihan banget. Ini karena waktu itu hujan dan kena rembesan dari kanopi penonton, makanya jadi ini ya busuk. Dan itu saya nggak menyadari kalau ada rembesan itu, jadi saya biarin aja dan akhirannya jadi begini deh. Dan solusinya nggak ada lain, nggak ada bukan, kita harus hilangkan bekas infeksinya itu dan kita kasih anti jamur penonton. Nah di akhir video ini saya pengen kasih lihat ke penonton ada salah satu masalah yang besar nih buat saya nih. Dan saya harap penonton di rumah nggak punya pengalaman yang sama seperti ini. Karena sekalinya kita kena penyakit ini nih, anggrek kita, kemungkinan besar yang terjadi adalah udah nggak bisa diselamatin lagi ya penonton. Ini terjadi karena infeksi jamur awalnya ya, dan menjadi kemana-mana sehingga akhirnya seperti ini ya. Nih kita bisa lihat ini sudah saya bongkar dan kita bisa lihat ada jamur yang sembunyi di balik akar-akar yang sudah mulai rusak itu ya penonton. Nah bisa lihat ya itu ya, noda-noda putih itu adalah jamur. Solusinya adalah kita cuci bersih dengan deterjen, kemudian bisa juga setelah itu kita rendam dengan hydrogen peroxide 3% dan kita hilangkan semua yang mengandung kehitaman ya, baik itu di pseudobulbnya, di rizoma yang di bawahnya itu ya. Kalau ada kehitaman itu sebaiknya kita hilangkan aja. Dan apakah itu di daunnya ya, jangan ada sedikit pun tersisa karena ini cepat sekali menyebar ke bagian yang lain. Dan menurut saya penyakit seperti ini membuat saya pesimis ya, karena susah sekali untuk mengatasi penyakit ini dan mengembalikan ke kondisi awal ya, kecuali memang Cattleya-nya itu dalam kondisi yang sangat fit. Baik penonton, semoga ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wassalam.